Berarti ini diketahui itu adalah M sama dengan 10 kg. Benda ditarik oleh gaya F-nya 100 Newton, bentuk sudut θ 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda berpindah sejauh 4 meter, ditanya apa tuh? Tentukan usahanya. Oke. W sama dengan F dikali S cos θ kan? F-nya 100, S-nya jaraknya 4, cos θ cos 30. Ya. Bagus, mantap. Ini 400 dikali setengah akar 3. Maka W sama dengan 200 akar 3 Joule. Jangan lupa satuannya Joule. Oke, mantap. Masa berarti bendanya bermasa apa? Masa X berarti ya, MX. Oke. Ini MX sama dengan 4 kg. Berada di atas sebuah lemari dengan ketinggian berarti HX sama dengan 200 cm. Ya, ingat, kalau nanti ditanyanya itu perbandingan, ya, maka satuannya tidak usah dijadikan ke dalam bentuk SI. Nggak usah dijadikan ya. Terus ada Y. Y ini, apa nih Pak Y itu? Adalah MY sama dengan MY-nya itu 2 kg setinggi HY 60 cm. Oke. Ya. Nah, terus apa lagi? Jika Doni yang memiliki tinggi badan 160 cm berdiri di antara lemari dan kursi, maka hitunglah perbandingan energi potensial benda A dan B terhadap kepala Doni. Kayak gimana tuh ya? Maksudnya kayak mana tuh? Ya. Nah, coba kita simulasikan dulu ya. Nih. Oke. Andai kata bendanya seperti ini. Nih. Ada benda. Tuh. Di sini ya. Sebuah lemari. Di sini bendanya benda A ya misalnya kan. Oke. Kemudian ketinggiannya 200 cm. Nah, habis itu ada juga di sini benda bermasa di sebuah kursi gitu katanya ya. Oke, kamu lihat di kursi ini. Ini adalah berapa tuh? Benda Y di sini ya, benda Y misalnya kan. Ini adalah benda Y. Tingginya adalah 60 cm. Sedangkan si Doni tingginya adalah 160 cm. Oke, Doni itu tingginya, jadi biar kamu bisa memvisualisasikannya. Ini si Doni, tingginya adalah dari sini ke sini ya, tuh 160 cm. Tuh, oke. Nah, silakan ya. Ayo dicoba dulu. Berapa? 200 dikurang 200 itu dari sini. Dikurang tinggi dari si kepala Doni. Ya. Tinggi kepala Doni berapa? Nih. 160 cm. Berarti 200 kurang 160 sama dengan 40 cm. Terus sebenarnya bukan HA ya, tapi di sini HX sama HY harusnya. HX dengan HY. HX sama HY. Ini adalah benda X. Ini adalah benda Y. Udah ya. Terus ini kamu ganti jadi HX. Ya. Terus HY berapa HY, Pak? HY itu adalah 160 kurang 60 ya. Sama dengan 100. Ya nggak? 160 dikurang 60 sama dengan 100 cm. Ya, 160 yang ini, 60 yang ini. Nah, udah berarti karena rumusnya itu adalah MG kali H, ya, G-nya itu sama kan ya? Berarti EPX banding EPY.
Ya nggak? Sama dengan gitu ya. MX dikali G kali HX per MY dikali G dikali HY. Paham, oke? Tuh, kan perbandingan. Karena G-nya itu sama, ya, coret-coret, kan G-nya itu sama-sama 10. MX-nya berapa MX-nya, Pak? MX-nya itu tadi 4, HX-nya atau ketinggian X-nya adalah 40, per MY-nya berapa, Pak? MY-nya itu adalah 2, HY-nya 100, paham? Kita coret-coret dulu ya. 0-nya coret, 4 bagi 2, 2 coret, ya nggak? Kemudian, habis itu sama dengan 8 per 10, sama-sama dibagi 2, 4 per 5. Paham, oke? Maka EPX banding EPY yaitu adalah 4 dibanding 5. Paham ya? Kecepatan, ya. Terjadi perubahan kecepatan itu, maka dia memiliki gerak namanya gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu maksudnya apa? Dia terjadi perubahan kecepatan. Yang pertama, V-nya itu diketahui. V-nya adalah, atau V0 gitu ya, kecepatan awal, 10 meter per second. Kemudian diberikan gaya F sama dengan 100 Newton. Oke? Jika massa benda M sama dengan 4 kg, ditanya apa yang A? A-nya itu adalah kecepatan balok V. Yang B apa? Usaha saat kecepatannya menjadi 20. Oke, kamu lihat ya. Berapakah kecepatan balok saat menempuh jarak 20 meter? Lihat. Di sini pakai rumus GLBB, tapi dengan bantuan rumus hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Gitu ya. A-nya itu apa sih, Pak? A-nya itu adalah percepatan. F-nya ini gaya. F-nya 100. 100 sama dengan M-nya 4 dikali A. A-nya 100 dibagi 4 sama dengan 25 meter per second kuadrat. Paham, oke? Tuh, ya. Sip. Paham ya? Kenapa harus mencari apa? Karena nanti rumus GLBB-nya itu yang ini. Tuh, ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Kenapa yang ketiga, Pak? Karena tidak diketahui waktunya. Rumus 1 dan rumus kedua itu ada waktunya, maka tidak pakai rumus 1 dan rumus kedua. Kita pakai rumusnya yang ketiga. Dan ditanya apa sih, Pak? Kecepatan balok berarti VT. Kecepatan akhirnya berapa? Ya kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. VT-nya itu ditanyakan, V0-nya adalah 10 kuadrat, 2 kali 25, jaraknya adalah 20 meter. Ya, kali 20. Dari mana 20, Pak? Nih, 20 meter. Tuh, ya. Jaraknya 20 meter. 10 kuadrat berapa? 100. Ditambah 2 kali 25, 50. Kali 20, 1000. Maka VT kuadrat sama dengan 1100. Dan ditanya apa? VT-nya, Pak? Kecepatan akhir. Berarti akar dari 1100. Yaitu akar dari 100 kali 11. Paham ya? Maka VT sama dengan akar 100, yaitu 10, akar 11 meter per second. Oke? Dapat yang VT. Oke? Sip. Ada S, ada 0. Ya nggak? Sorry. Ada S, ada T. Maka kamu menggunakan rumus yang kedua. Ya.
Tetapi kalau hanya ada T dan ada VT, berarti rumus yang pertama. Di setiap rumus itu ada A-nya semua ya, A. Ada percepatan semua ya. Paham, oke? Jadi rumus yang kedua itu ada S, ada T. Maka pakainya rumus yang kedua. Oke? Tapi kalau yang pertama ada VT, ada T. Rumus yang pertama. Paham, oke? Ini ya. Kamu lihat. Saat kecepatannya menjadi 20 meter per second, berarti ada dua kecepatan. P1, jadi P1-nya ini 10 meter per second, P2-nya 20 meter per second. Ya. Maka ini W-nya setengah M. Setengah kali M-nya 4. P2-nya berapa? 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Itu oke? Oke. Nah, terus apa lagi? Sama dengan setengah kali 4 itu adalah 2. 20 kuadrat 400 dikurang 10 kuadrat 100 ya. Jadi nggak usah mencari Eka secara satu persatu, langsung aja rumusnya. W sama dengan 2 kali 400 100 300. W sama dengan 600 Joule, oke? Bola bermassa M-nya adalah 4 kg, oke? Dijatuhkan dari menara yang ketinggiannya berarti H-nya 20 meter. Oke, paham ya? Berapakah kecepatan bola saat hampir menyentuh permukaan tanah? Ditanya itu adalah yang A, kecepatan bola. Berarti kecepatan bola itu adalah VT. Kecepatan bola itu artinya kecepatan akhir gitu ya. Yang kedua atau yang B, berapakah ketinggian bola dari permukaan tanah saat T-nya 1 second? Itu H ya. Nah, gini saya jelaskan ini. Jadi, kalau GLBB itu ada yang namanya gerak jatuh bebas. Ini pengembangan dari si GLBB. Tuh. Oke, ini sini sini sini, ini ketinggiannya H. Ya. Tuh. Jadi kalau gerak jatuh bebas atau GJB gitu ya. GJB, gerak jatuh bebas. Ini apa aja sih maksudnya, Pak? Dia V0-nya sama dengan 0, sudah pasti. Ya. Kok tahu, Pak, dia itu jatuh bebas? Ini dijatuhkan. Berarti jatuh bebas kan? Terus habis itu jaraknya sama dengan H. Jaraknya sama dengan ketinggian. Terus apa lagi, Pak? A-nya, ini kan ada percepatan ya. Ini sama dengan plus G. Artinya A-nya itu sama dengan gravitasinya. Biasanya 10 ya. Ini syarat-syarat pada gerak jatuh bebas. Oke? Paham ya? Tuh. Kamu lihat. Ya. Nah, berarti sampai menyentuh tanah, nih ya, gerak jatuh bebasnya sampai menyentuh tanah. Oke, berarti ketinggiannya berapa nih dari sini ke sini tadi? Sudah jelas-jelas 20 meter. Oke? Berarti kalau kita praktikkan atau kamu aplikasikan di gerak jatuh bebas ini, pakai rumus apa? Itu kan ada S sama dengan H. Berarti yang A ini ya bisa kamu tulis kecepatan bola rumusnya yang mana? Saya tanya dulu. Untuk yang A itu ada waktu. Karena tidak ada waktunya, otomatis kamu pasti menggunakan rumus yang ketiga. Karena tidak ada waktunya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke. Kamu lihat ya. V0-nya berapa? V0-nya itu 0 karena gerak jatuh bebas. Terus plus 2 kali A-nya apa? Kali G. S-nya apa? Diganti dengan H. Paham, oke? Jadi A-nya itu atau percepatannya itu kamu ganti dengan G, dengan percepatan gravitasi, sedangkan jaraknya ini kamu ganti dengan H. Tuh.
Kamu ganti dengan H, oke? Tuh. Maka 0 ditambah 2 kali G. G-nya 10. H-nya itu adalah 20. Maka VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 400. Sama dengan 400. Maka VT berapa? Akar dari 400, yaitu 20 meter per second. Oke? Tuh. Yang B apa? Ketinggian bola dari permukaan tanah saat T-nya itu 1 sekon atau 1 detik. Ada waktu dan juga ada ketinggian. Tadi di sini ketinggiannya itu sama dengan H. Ya, ketinggiannya itu sama dengan jaraknya atau S. Yang tadi saya bilang, ada T, ada S. Ada T, ada S, maka rumusnya yang mana, Pak? Yang ini. Tuh. Ada T, ada S. Rumusnya yang kedua. Paham sampai sini ya? Tuh, jadi rumusnya yang kedua. Berapa ketinggian permukaan bola dari tanah? Maka yang S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Jadi kamu jangan menambah rumus baru, tapi syarat-syaratnya harus kamu tahu. Ya. S-nya diganti apa? Karena ditanyanya ketinggian di sini. Ya, ketinggian itu apa satuannya? Lambangnya itu adalah H, ketinggiannya. Jadi kamu ganti H sama dengan V0-nya karena ini masih gerak jatuh bebas, V0-nya itu 0. 0 dikali T ditambah setengah A-nya itu ganti G dikali T kuadrat. 0 kali T apa? 0 ditambah setengah kali G. G-nya itu apa? 10. T kuadrat berarti 1 kuadrat. H-nya sama dengan 0 ditambah 1 kuadrat, 1 nggak ngaruh. 1 kali 10, 10. 10 dibagi 2, 5. Maka H sama dengan 5 meter. Mantap, oke.